warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang di rumah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, untuk itu, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Yang kedua adalah letak dan luas Indonesia. Nah, sekarang kita langsung pada poin pertama, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang data dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya sendiri terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. A. Judul peta. Judul peta adalah menunjukkan isi peta. Sebagai contoh, peta penggunaan lahan Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lainnya. Contohnya lagi, misalkan kita belajar tentang peta Indonesia. Maka, yang akan muncul di dalam peta itu adalah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. B. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti, objek jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Berarti, di sini dimaksudkan seperti, jika pada peta, gambarnya menunjukkan 1 cm, itu berarti di lapangan berbanding dengan 1 juta kilometer, karena di peta gambarnya sangat kecil, jadi diperkecil pula perbandingannya. Tetapi di lapangan berbeda jauh ya, di lapangan jaraknya lebih jauh ketimbang pada gambar yang ada di peta. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Yang dimaksud skala angka adalah skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika disebut satuannya, maka di belakang angka tersebut berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm pada peta, sama dengan 10 cm di lapangan. Skala garis atau grafis. Skala garis adalah peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skala angkanya adalah 1:500.000, karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Berarti, di sini 500.000 cm sama dengan 5 km di lapangan. C. Orientasi utara. Biasanya pada peta terdapat arah mata angin yang menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Contohnya, seperti pada simbol atau gambar berikut ini. D. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuk, simbol peta dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Nah, kegunaan dari lambang simbol titik itu biasanya melambangkan ibu kota suatu negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lainnya, pelabuhan, bandar udara, gunung api, dan sebagainya. Atau kalian bisa lihat simbolnya pada gambar tersebut. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran. Ketebalan garis diatur sesuai dengan kaidah penetapan. Misalkan simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau garis tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Seperti contoh berikut ini yang ada di gambar. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan dan penetapan. Misalkan warna perairan. Nah, contohnya seperti sungai,
Danau dan laut biasanya diberi warna biru. Jalan biasanya diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objek yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Yang terakhir adalah simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalkan, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Atau lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh gambar berikut ini. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Contohnya seperti gambar berikut ini. Yang berikutnya adalah insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya, pada gambar berikut ini adalah gambar peta Indonesia. Akan tetapi, insert peta tersebut menunjukkan hanya adalah Pulau Kalimantan. Berarti, insert tersebut memperkecil suatu gambar pada peta yang hanya fokus pada wilayah Kalimantan. Legenda. Nah, legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan karena memberikan simbol atau keterangan yang lebih jelas. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Seseorang bisa memahami di mana batas jalan provinsi, jalan utama, jalan alternatif, atau sebagainya. Karena pada legenda peta telah memberikan informasi secara jelas bentuk-bentuk dari lambang yang ada pada peta. Sehingga orang bisa lebih memahami masuk dari peta tersebut. Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Jadi, peta itu biasanya menunjukkan siapa yang membuat peta tersebut. Contohnya, seperti berikut ini. Nah, poin berikutnya yang perlu kita pelajari yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Letak merupakan suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pola karakteristik tempat tersebut. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Nah, Indonesia sendiri terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dan berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tersebut dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Letak geografis Indonesia sangat strategis, karenanya menjadi jalur lalu lintas penerbangan dunia. Antaranya adalah dari negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India. Kenapa dikatakan strategis? Karena letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Karena bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Selain strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas
3.257.483 km persegi. Datarannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, mencapai 99.030 km persegi. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya? Nah, jika ada materi atau penjelasan yang kalian tidak pahami, silakan komentar ya di kolom pertanyaan. Selamat belajar dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.